menyebut nama Allah pencinta alam, memberi hidayah siang dan malam bagi hambanya mukmin dan Islam. Salam takjim saya sampaikan kepada keluarga besar Syekhona beserta rombongan, juga hadirin serta handai taulan, saudara-saudari seagama seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para imam, para asatidah, para pejabat daerah, TNI maupun Polri, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus kepada Hadratul Mukarramin As-Sayyid Al-Habib Hamdi Amin Muhsin Al-Hinduan dan seluruh keluarga besar Syekhona yang telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang yang penuh keberkahan kepada beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini hadirin sekalian, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam acara Haul Akbar guru kita, Imam Thariqah Naqsabandiyah Mujahariyah Syekhona Al-Azim As-Sayyid Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Hadirin ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Bangsa yang besar hadirin sekalian adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang tidak pernah melupakan perjuangan para leluhur dan para muassis di tanah kelahirannya. Masyarakat yang bijak hadirin sekalian adalah masyarakat yang tidak pernah melupakan jasa dan peranan besar para tokoh pendahulunya dalam membangun moralitas generasi di zamannya. Bentuk keteladanan seperti ini harus ditanamkan kepada generasi muda kita, terutama di zaman di mana sekat kebenaran dan hoak menjadi bias, sehingga pengaruh negatif setiap detik bisa mengkontaminasi pola pikir generasi muda kita melalui informasi yang mereka terima dari media sosial maupun dunia maya. Hadirin, momen Haul Akbar kali ini adalah momen haul yang bukan hanya untuk kalangan keluarga dan bukan hanya untuk kalangan Naqsabandi atau murid-muridnya saja. Namun haul ini adalah untuk masyarakat luas pada umumnya, terutama untuk masyarakat Sumeneb.
karena beliau Al-Habib Muhsin Al-Hindwan merupakan sosok yang sangat berjasa untuk masyarakat Sumeneb dan masyarakat Madura dan bahkan untuk bangsa Indonesia ini. Untuk itu hadirin, mari sejenak kita simak bersama tentang biografi singkat Syekhona Al-Azim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Hadirin ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada masa itu hadirin, Al-Habib Ali bin Salim Al-Hindwan mempunyai seorang istri yang bernama Syarifah Zainab Al-Baiti. Di saat ibunda Syarifah Zainab Al-Baiti mengandung seorang janin yang tidak tahu bahwa kelak akan menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun ayahandanya Syarifah Zainab Al-Baiti, yaitu Habib Muhsin Al-Baiti, yang mempunyai pandangan kasaf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu melihat dengan basirahnya bahwa kelak janin yang dikandungnya itu akan menjadi orang yang besar. Maka dari itu beliau meminta bahwa jika nanti lahir untuk dinisbatkan namanya menjadi nama anak yang dikandungnya itu. Akhirnya tepat pada tanggal 20 Juni 1920 beliau dilahirkan di desa Kepanjen dan diberi nama Muhsin bin Ali. Di kalangan keluarga keturunan Rasul, nama Muhsin ini sangatlah asing. Biasanya kebanyakan dari keluarga Dzurriyyatur Rasul diberi nama Hasan bin Ali, Muhammad bin Ali, atau Ali bin Husain, atau Muhammad bin Abdullah dan lain sebagainya. Tapi dengan nama Muhsin bin Ali itu sangat jarang sekali. Selanjutnya ia menjalani masa kecilnya hadirin sebagaimana anak kecil pada umumnya. Beliau lebih dikenal dengan nama panggilan Yiting. Tapi ada sisi menarik yang didapat dari masa kecilnya. Di antaranya pada saat itu beliau masih berusia 9 tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar, yakni di dalam mimpinya berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami' Sumeneb ini hadirin sekalian. Oleh karena itu, malam ini adalah momen untuk mengenang pertemuan pertama kalinya berjumpa dalam mimpinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin, Haul Akbar yang ke-44 ini diadakan di Masjid Jami' Sumeneb ini supaya kita semua mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin sekalian, menginjak usia 11 tahun, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada beliau untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga pada usia 12-13 tahun beliau sudah menjadi pengajar di salah satu madrasah, yaitu Makarimul Akhlak. Bahkan pada usia 14 tahun beliau sudah menjadi kepala sekolah di madrasah tersebut. Kemudian pada masa remajanya beliau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di kota Sampang. Bahkan beliau sambil mengajar di pesantren Imanuddin Sampang. Selanjutnya hadirin, dulu apabila ayahnya menerima tamu atau di saat memberikan pelajaran kepada seseorang, seringkali beliau mengikuti dan menyimak apa yang disampaikan oleh sang ayah. Di saat ada jawaban atau perkataan ayahnya yang menurutnya kurang tepat,
Ia tidak menegurnya secara langsung, namun ia segera mengambil kertas, kemudian menulis surat untuk catatan yang diselipkan berupa jawaban tentang permasalahan yang dikatakan sang ayah tadi. Begitulah akhlak dan adab beliau. Hadirin ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada usia 18 tahun, beliau sempat menikah dengan seorang wanita. Namun usia pernikahannya tidaklah berlangsung lama, karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada istrinya, sehingga istrinya meninggalkan beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat istrinya wafat, yang kebetulan dalam keadaan hamil mengandung anak beliau, sehingga beliau benar-benar merasa sedih. Di masa-masa kesedihan itulah beliau ditemani oleh Kiai Ali Wafa dan dibawa bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Sirajuddin untuk mendalami ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tasawuf dari jalur tarekat Naksabandi. Pada usia sekitar 20 tahun, atas restu dari Kiai Haji Ahmad Sirajuddin, beliau pergi ke Malang untuk bergabung dengan pasukan Hizbullah untuk berjuang melawan penjajahan. Beliau pergi ke Malang dan diikuti oleh beberapa muridnya, karena kebetulan di saat itu beliau sudah menjadi seorang guru. Di antara murid yang ikut serta dalam pasukan Hizbullah ini seperti Pak Kholis dan Pak Kardi. Dengan waktu yang tidak lama, karena keberanian dan kegagahan beliau menghadapi penjajah, beliau menjadi komandan Laskar Hizbullah. Bahkan hadirin, di dalam riwayatnya, di saat beliau akan melakukan penyerangan dengan memimpin pasukannya, tak lupa beliau selalu minta ridho dan restu kepada gurunya Kiai Haji Ahmad Sirajuddin, sehingga gurunya mengadakan kewajakan khusus untuk beliau dan mendoakan agar perjuangan beliau dimenangkan. Dan subhanallah, semua penyerangan dan operasi militer berhasil dimenangkan. Dalam satu riwayat hadirin, markas beliau diketahui oleh Belanda atas laporan yang bocor dari seorang mata-mata. Dan akhirnya markas beliau dikepung oleh pasukan Belanda dan dibombardir hingga sampai hancur. Mendengar berita pengepungan markas rahasia beliau tersebut, prajurit serta murid yang ikut serta berjuang bersama beliau mendatangi markas tersebut. Mereka pun menangis melihat markas yang sudah hancur tak tersisa, dan mereka pun menduga bahwa beliau telah gugur dalam penyerangan brutal tersebut. Namun hadirin, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan tersebut. Sebenarnya beliau dengan mudah keluar dari markas tersebut, karena Allah telah menutup mata-mata pasukan Belanda itu, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya saat beliau keluar dari markas tersebut. Hadirin, atas kehebatan beliau, Al-Habib Muhsin Al-Hindwan mendapatkan pangkat mayor dari Jenderal Sudirman, yang telah berhasil menggugurkan 2 perwira tinggi Belanda serta melumpuhkan pasukannya. Dan kehebatan beliau ini tidak lepas dari didikan langsung Jenderal Sudirman. Ada peristiwa unik saat berkecamuk terjadi pengejaran oleh pasukan Belanda terhadap Syekh Hona dan pasukannya. Salah satu rombongan Syekh Hona yang ikut serta dalam pelarian ke dalam hutan yang bernama Khotiza, istrinya Pak Sukardi yang sedang hamil. Dan masuk dalam masa kelahiran. Di tengah masa yang sulit ini hadirin, Allah uji pasukan beliau dengan lahirnya seorang bayi laki-laki dalam persembunyiannya.
Pada saat itu bayi tersebut ditinggalkan di hutan atas perintah beliau karena diduga bayi tersebut sudah mati. Setelah suasana pengajaran sudah mulai aman, Syekhana memerintahkan pasukannya untuk menggusur kembali ke dalam hutan untuk mengambil bayi tersebut. Dan ketika ditemukan, bayi tersebut dalam kondisi dipenuhi dengan serangga. Ternyata hadirin, bayi tersebut masih hidup dan sekarang beliau masih ada, yang diberi nama Abdul Muttalib, dan membangun pondok pesantren di kota Pontianak bernama Pondok Pesantren Al Jihad. Alhamdulillah. Selanjutnya hadirin sekalian, kecerdasan beliau Al-Habib Muhsin bukan hanya di bidang agama, namun dalam strategi perang beliau sangat menguasai dan mumpuni. Salah satunya ketika terdengar ada seorang dari camat yang berkhianat, membelok dan mendukung penjajahan Belanda, maka tim pasukannya pun bergerak dan berkumpul di waktu sore, menyusun strategi dan menetapkan waktu untuk melancarkan serangan terhadap pengkhianat tersebut. Diperkirakan waktu itu penyerangan akan dilakukan pada waktu subuh, namun pada waktu Isya para pasukan sudah mendengar kabar tewasnya pengkhianat tersebut yang dibawa oleh Syekhona kepada pasukannya. Maka terkagumlah para pasukan dengan kecepatan tindakan penyerangan Syekhona kepada para pengkhianat tersebut. Selain kehebatan beliau sebagai pasukan yang ikut andil dalam kemerdekaan dan mengusir penjajahan Belanda, beliau juga seorang yang mengajak dan mengajarkan murid-muridnya agar dapat terlepas dan terbebas dari penjajahan nafsu dan syahwat, sehingga mendapatkan kemerdekaan yang hakiki dari setiap insan. Bukti bahwa beliau sangat berjasa di dalam kemerdekaan negara ini serta kemerdekaan di dalam hati para muridnya, yaitu ikut andilnya beliau di dalam kemerdekaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada cerita unik yang terjadi di kala itu, yaitu seorang tukang becak yang menasehati seorang kiai dengan lembut dan santainya, membuat hati sang kiai bergetar sehingga menangis meneteskan air mata, sedih, malu, takut, dan teringat semua kesalahannya karena nasihat tukang becak tersebut. Setelah menasehatinya, sang kiai pun mendapatkan berita tentang tukang becak tadi bahwa beliau adalah muridnya Syekhona. Berdecak kagum kiai tersebut, kalaulah muridnya saja dengan nasihatnya begitu menggetarkan jiwa dan cakupan rohaniahnya dapat menyentuh sanubari, lalu bagaimana gurunya? Dari kekaromahan yang amat mengagumkan yang Allah berikan kepada beliau adalah mudahnya sentuhan lembut rohani beliau kepada murid-muridnya yang notabene bukanlah dari kalangan pesantren yang bisa membaca kitab, yang cerdas dapat mengenal Allah dan terbebas dari penjajahan nafsu. Bukanlah satu atau dua orang dari kalangan biasa masyarakat awam yang beliau didik, namun beliau merangkum seluruh muridnya dan orang yang dekat dengan beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut beliau, terjadinya pemberontakan dan pembelot dari Allah dan mendukung penjajahan nafsu adalah kurangnya komunikasi kenal dan merasa dekatnya dengan Allah penguasa hakiki. Meskipun hadirin, beliau sudah meninggalkan kita dan dunia ini selama 44 tahun lamanya, namun ajaran dan pengaruhnya terhadap murid-muridnya masih dapat dirasakan hingga saat ini.
Beliau Al-Alama Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan telah melatih ribuan lidah dan mata hati murid-muridnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan beliau kepada muridnya, maka dikunjunginya setiap tempat di mana mereka tinggal. Di sana beliau memberikan pengarahan serta pendidikan agar murid-muridnya yang awam dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lidah dan hati mereka yang sebelumnya kaku lagi keras, kini menjadi lincah dan gesit dalam menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dulu asing bagi mereka kini menjadi hiasan di dalam dada-dada mereka. Sebuah hal penting yang perlu dicatat, bahwa Al-Alama Al-Habib Muhsin Al-Hinduan menjaga murid-muridnya dengan cinta dan waspada. Tak jarang beliau menolong hati muridnya yang mulai berkarat untuk segera dibersihkan kembali dengan tawajuhnya, hingga mereka merasakan bekas-bekas zikir yang beliau hujamkan ke setiap hati dan jiwa. Maka mereka menangis karena terasa Allah Subhanahu wa taala ternyata ada dan hudur dalam sanubari mereka. Zikir-zikir itu mengoyak lapisan-lapisan hijab. Mata hati mulai terbelalak. Ribuan rahasia di balik alam maya ini terlihat jelas. Langit terbelah hingga lapis yang ketujuh. Alam di mana para malaikat bermukim dapat singgah. Titian sirat yang membentang didatangi. Surga dan neraka bukan sekedar kata, tapi keduanya memang tertera secara nyata. Al-Alamah Al-Habib Muhsin telah memberikan sebuah cara bagi murid-muridnya untuk meraih kesucian hati dengan zikrullah, hingga terpancar sinar ketenangan dan terbukanya perkara di luar alam materi. Kejadian ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kepada muridnya, Al-Alamah Al-Habib Muhsin juga sempat mengabadikan satu di antara pengalaman pribadinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya desir angin kepedihan dan kesedihan merambah rendah ke permukaan bumi. Kepakan sayap-sayap burung ringan membawa tubuhnya yang kecil, namun kicauan mereka memilukan. Bayang-bayang awan menutup, suramkan sinarnya mentari yang sampai ke bubung atap sebuah rumah sakit di daerah Sungai Jawi. Di sana hadirin sekalian, di sana di sepetak ruang gawat darurat hadirin, tubuh guru mulia terbaring lemah. Tanda-tanda perpisahan diisyaratkan, walau tangan tidak melambai sebagai tanda perpisahan, tapi hadirin, kedua matanya yang indah merapat dalam pejaman rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan guru mulia, selamat jalan Sayhon. 3 Mei 1980. Demikian hadirin sekalian, biografi singkat ini tentu belum dapat memuaskan dahaga para pencinta Sayhona. Kami mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan ini. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.